Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman kecil Ananda kelas 3? Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan materi pembelajaran, yang mana pada video pembelajaran kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di semester kedua, yang mana kita telah sama-sama mengikuti penilaian tengah semester. Dan kita akan masuk ke pelajaran ke-8 ya. Kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya kita telah mengetahui bukti-bukti kerasulan. Nah, sekarang kita akan mengetahui bab tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan teman-teman mempersiapkan dirinya dan buka bukunya. Kita akan belajar bersama-sama. Di sini ada peta konsep ya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan. Yang kedua, bertafakur di Gua Hira. Yang ketiga, wahyu pertama. Dan yang keempat, wahyu kedua. Baik, kita ke pendalaman materi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu diangkat menjadi Rasul, buktinya adalah karena menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Nabi dan Rasul pasti menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Nabi kita Muhammad SAW pasti menerima wahyu dari Allah, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Kapan? Ketika sedang bertafakur di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, teman-teman sudah hafal belum? Atau tahu belum surah Al-Alaq ayat 1-5? Yaitu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu bunyi lafal surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama ya, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kita saat ini ya. Nah, yang pertama kita masuk ke Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian. Ya, kita akan mengetahui Nabi Muhammad sebelum kenabian itu bagaimana. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW dihiasi akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah melakukan pekerjaan tercela yang umum dilakukan kaumnya. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Masyarakat Arab pra-Islam membuat berhala, lalu mereka sembah dengan cara mereka sendiri. Setiap suku memiliki berhala masing-masing. Mereka memberi nama macam-macam seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Selain itu, akhlak masyarakat Arab pra-Islam waktu itu sudah sangat rusak. Mereka sudah sangat menyimpang dari ajaran yang dibawa para nabi dan rasul terdahulu. Melihat kerusakan yang semakin rusak, beliau sangat sedih. Beliau ingin membersihkan perilaku-perilaku kaumnya. Beliau sering memikirkan bagaimana
caranya memperbaiki kepercayaan dan akhlak bangsa Arab. Dengan bantuan Khadijah, beliau berusaha memperbaiki masyarakat Arab tersebut, menegakkan keadilan dan mengangkat derajat manusia. Usaha yang dilakukannya belum banyak membuahkan hasil, namun beliau tidak putus asa. Beliau terus berusaha untuk mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang sudah sangat rusak. Tekad yang kuat dan tidak mudah putus asa adalah sikap Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani. Memang sejak beliau anak-anak telah nampak berbagai keistimewaan pada dirinya. Beliau memiliki kecerdasan, kejenihan pikiran, dan pandangan yang luas. Beliau juga sangat bijaksana serta tenang dalam menghadapi berbagai persoalan di kalangan masyarakat Quraisy. Beliau sangat terkenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga masyarakat Quraisy memberi gelar Al-Amin karena beliau sangat jujur dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam pergaulan Nabi Muhammad SAW suka memilih-milih teman, tetapi bukan memilih yang kaya atau miskin. Beliau suka bergaul dengan siapa saja, tetapi tidak mau bergaul dengan orang yang memiliki akhlak buruk. Ya, teman-teman. Teman-teman beliau adalah anak-anak atau pemuda yang baik-baik dalam pergaulan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW selalu menyenangkan hati orang lain. Beliau sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman kebayanya, dan menyayangi teman-teman yang lebih muda. Suka membantu orang-orang lemah, menolong orang, menghormati tamu, dan membela kebenaran. Sepanjang hayatnya, beliau tidak pernah melakukan hal-hal tercela seperti minum minuman keras, berjudi, atau berbuat perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu, kawan-kawan, beliau sangat segan dan hormat karena Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Dengan demikian, di tengah-tengah kaumnya, beliau terkenal memiliki kelebihan. Dengan akhlaknya yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya, ramah, sopan, jujur, peduli terhadap orang lain, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sempurna akhlaknya dan paling pantas dijadikan teladan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ya, innaka la'ala khuluqin azim, kata atau Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu kita akan mengetahui tentang bertafakur di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW mendekati usia 40 tahun, beliau lebih banyak mencurahkan pikiran dan perhatiannya terhadap masalah kemasyarakatan. Beliau sering berujlah, yaitu mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak dewasa beliau gemar menyepi seperti itu. Beliau melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Tempat Nabi Muhammad SAW berujlah adalah di Gua Hira yang berada di Jabal Nur, yaitu sebuah bukit yang terletak kira-kira 5 km sebelah utara kota Mekah. Kalau teman-teman pernah pergi ke Mekah, ya, biasanya tempat ini sering dikunjungi oleh jamaah haji atau jamaah umrah. Gua Hira sampai dan pas sempit dan gelap, jadi gak luas. Dan jalan masuk menujunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua tersebut. Ketika bulan Ramadan tiba, beliau berujlah sebulan penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah, istrinya. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya.
Sekali-kali beliau pulang ke rumah istrinya jika perbekalannya habis. Kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira dengan membawa perbekalan seperlunya. Tujuan Nabi Muhammad SAW berujlah yaitu untuk beribadah, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat meluruskan kepercayaan dan memperbaiki akhlak masyarakat Arab. Beliau memilih cara menyendiri ini di tempat yang sepi agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sering berujlah ya di Gua Hira, bertafakur, berfikir. Tafakur itu karena teman-teman, tafakur itu lebih utama daripada ibadah. Tafakur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur atau berfikir 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Subhanallah. Makanya teman-teman harus mau ya bertafakur, berfikir. Oleh karenanya di sini ada dua, ayo berlatih dua ya. Kerjakan, ayo berlatih dua. Ya, apakah arti ujlah? Tadi udah dibahas, silakan teman-teman ya, kita tadi kita bacakan, silakan teman-teman isi ya. Dan kapan Rasulullah SAW sering ujlah? Di mana Rasulullah SAW ujlah? Di mana letak Gua Hira? Apa tujuan Rasulullah SAW ujlah? Silakan jawabannya ditulis di buku tulis, dipoto ya, dikirim melalui WA. Ini saja video pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah, kemudahan, kelancaran di dalam segala urusan kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.